Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Holisatun Hasanah dengan NIM 202101020004 dari kelas B2 angkatan 2020 Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah Arabia Indonesia serta kepada teman-teman yang saya banggakan. Video kali ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tarjamah Fauriyah Arabia Indonesia. Video yang akan saya terjemah kali ini berjudul Namudaj At-Ta'allum Al-Asasi li Muskilati Ta'allum. Based learning atau bisa kita kenal dengan istilah PBL. Model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah merupakan model pembelajaran yang didesain untuk menyelesaikan masalah yang disajikan. Nah, lalu apa sih model pembelajaran problem based learning itu? Namudaj at-ta'allum al-khas bit-ta'allum al-asasi li muskilah أو التعلم القائم على الحال المشكلة هو النموذج التعليمي المصمم للحالة المشكلة المعروضة. ما هو النموذج التعلم على حال المشكلة؟ Model pembelajaran problem based learning menurut Tan Onseng yaitu model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata atau autentik untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Sehingga dalam model pembelajaran ini cocok digunakan oleh guru sebagai pendidik. يعد التعلم القائم على الحل المشكلة وفقا لتعاون السيد النموذج التعليمية يستخدمها مجموعة متنوعة من مهارات التفكير من الطلاب الفردية والجماعية وبالإضافة إلى بيئة الحقيقية أو حقيقية للحل المشكلة بحيث تكون ذات تسويلة وسياقية بحيث يكون نموذج التعلم هذا مناسبة ليستخدمها المعلم كالمعلمون. Untuk penerapan pada KD yang mata pelajarannya dibutuhkan pemecahan masalah yang kompleks atau masalah-masalah nyata dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Kemudian dalam prosesnya peserta didik didorong untuk belajar mengenai bagaimana sih cara berpikir kritis dan terampil dalam pemecahan masalah. لتطبيق الكفاءة الأساسية التي تتطلب موضوعاتها حل المشكلة معقدة أو مشكلة الحقيقية بالاستخدام نجد دراسة الحالة يتم تشجيع الطلاب في هذه العملية على تعلم كيفية التفكير النقدي وأن يكون ماهرين في الحل المشكلة. Berikut adalah tujuan dari penerapan model problem based learning. ما يلي هو الغرض من تطبيق النموذج التعلم القائم على حل المشكلة. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Nah, di sini karena tujuannya adalah meningkatkan kemampuan gitu ya dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan yang nyata, siswa akan didorong dalam pemecahan sebuah masalah yang mana masalah tersebut ada di dunia nyata dan kontekstual pada saat ini. Nah, kemampuan tersebut kiranya nanti akan menjadikan siswa bisa berpikir
lebih kritis dan terampil dalam memecahkan suatu studi masalah. Awalan, huwa tahsinu al-qudra ala tatbiq al-mafahim ala al-mushkilah al-jadida aw hakikiyah. Lianna al-hadafa huwa al-ziyada al-qudra ala tatbiq mafahim ala al-mushkilah al-hakikiyah. Sayatimmu tasji'u tullab ala al-hal al-mushkilah haitsu tujadul mushkilah fil alim al-hakikiyah wa takunu siyaqiyah fi hadhihi al-waqt. Sayaj'alu hadhihi al-qudra at-tullab fi waqtil lahiq qadirina ala tafkir bi syaklil ta'allum al-qa'im aktsara naqdan aw yakunu mahirina fi halid dirasah al-mushkilah al-mawdu'iyah linamudaj ala al-hal al-mushkilah. Tujuan model PBL yang kedua yaitu adalah adanya pengintegrasian konsep high order thinking skills atau HOTS gitu ya, yakni pembangunan kemampuan dalam berpikir kritis, yakni mengarah kepada kemampuan pemecahan masalah dan secara aktif mampu mengembangkan keinginan peserta didik dalam belajar. Nah, pada pengintegrasian konsep high order thinking ini, siswa akan diarahkan untuk bisa mengembangkan keinginan diri sendiri dan juga mengembangkan keterampilannya. Wasani huwa takallumul mafhum ar-rutbah al-aliyah fi makharatit tafkir aw niqatis sahinah. Tanmiyatul qudurat fi tafkir an-naqdiyah allati yuaddi ila qudurat halil mushkilah wa yakunu qadiran binasyatin ala tanmiyatir raghabah at-tullab fi ta'allum min hilali damhil mafhum at-tafkir ar-rafiq al-mustawa. Sayatimmu tawjihut tullab liyakunu qadirina ala tatwir wa raghabatihim al-khassah wa kadhalika tatwir makharatihim. Perlu diketahui juga oleh sobat edu sekalian bahwa meskipun kemampuan individual dituntut bagi setiap siswa gitu ya, tetapi dalam proses pembelajaran PBL ini siswa tetap belajar dalam kelompok, di mana dalam pembelajaran kelompok ini siswa dituntut untuk memahami persoalan yang dihadapi. Lidzalik min daruriyah aidan ma'rifatun annahu 'ala ar-raw min annal qudurat al-fardiyah matlubah likulli talib fi amaliyati ta'allum al-qa'im 'ala al-hal al-mushkilah. Hadhihi la yazalu tullab yadrusuna fi majmu'atin haythu yatlubu min tullab al-muta'allimin hadhihi al-majmu'ah fahm al-mushkilat allati yuwarijunaha. Nah, pada proses pembelajaran model pembelajaran PBL ini, siswa kemudian belajar secara individu kembali untuk memperoleh informasi tambahannya yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Nah, dalam proses ini gitu ya, akan menjadikan setiap peserta didik itu mampu mengembangkan kemandiriannya, sehingga bukan tidak mungkin gitu ya, kemandirian itu akan terbentuk. في عملية التعلم للنموذج التعلم هذا يدرسون الطلاب بشكل الفردية مرة أخرى للحصول على معلومات الإضافة تتعلق بحل المشكلة في هذه العملية. سيتمكن كل طالب من التطوير الاستقلاليته بحيث لا يكون من مستحيل تكوين الاستقلال. Hal ini dapat dilihat gitu ya oleh para pendidik dari adanya kolaborasi antar peserta didik untuk memperoleh informasi. Nah, kemudian juga adanya penerapan strategi-strategi gitu ya yang dilakukan oleh peserta didik serta sumber-sumber belajar lainnya yang relevan untuk menyelesaikan masalahnya. Pada model ini, kiranya guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya.
يمكن للمعلمين ملاحظة ذلك من خلال وجود تعاون بين الطلاب للحصول على المعلومات، ثم أيضا التطبيق الاستراتيجية التي ينفذها الطلاب والموارد التعليمية الأخرى ذات الصلة لحل المشكلة. في هذه النموذج يعمل المعلم كميسر في عملية التعلم. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sintak dari model pembelajaran PBL. Nah, menurut Andreas gitu ya, dalam sintak model pembelajaran PBL ada 5 tahapan gitu ya, ada 5 sintak. بعد ذلك سنناقش حول البناء الجملة من نموذج التعلم القائم على الحل المشكلة وفقا لأنظر في بناء الجملة النموذج التعلم هناك 5 مراحل أو هناك 5 بناء الجملة وهي. Yang pertama itu adalah memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada peserta didik. Di sini guru membahas tujuan pembelajaran dan kemudian guru juga akan memberikan permasalahan gitu ya kepada peserta didik. Kemudian guru sebagai pendidik itu akan memotivasi peserta didik untuk mampu terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah. أولاً هو توفير التوجيه حول المشكلة للطلاب. هنا يناقش المعلم أهداف التعلم ومن ثم يقوم المعلم أيضا بإيضاح المشكلة للطلاب، ثم يقوم المعلم كالمعلم بتحفيز الطلاب ليكون قادرين على المشاركة في أنشطة حل المشكلة. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti. Pada sintak kedua ini, guru membantu peserta didik untuk mengidentifikasi dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalahannya. Nah, di sintak kedua inilah dapat dilakukan pembentukan kelompok kecil begitu ya pada peserta didik. Kemudian masing-masing dari kelompok tersebut itu mendiskusikan masalah dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang mereka miliki. Nah, dalam proses ini juga peserta didik akan membuat rumusan masalah serta hipotesisnya. والثاني يعني هو تنظيم الطلاب للبحث في المستوى الثاني. في هذه الحالة يساعد المعلم الطلاب على تحديد وتنظيم المهام التعلم المتعلقة بالمشكلة. في هذه المستوى الثاني يمكن تكوين مجموعة صغيرة من طلاب، ثم يناقش كل مجموعة المشكلة بمعرفة ومهارات الأساسية التي يمتلكونها. في هذه العملية سيقوم الطلاب أيضا بصياغة المشكلة والفردية. Berikutnya adalah sintak ketiga, yaitu membantu menginvestigasi mandiri dan kelompok. التالي هو نحن الثالث وهو المساعدة في التحقيق بشكل مستقل وفي مجموعة. Maksudnya, pada tahap sintak ketiga ini, siswa didorong ya untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat. Nah, karena ada dorongan tersebut, maka guru sebagai fasilitator kiranya juga turut mendorong peserta didik gitu ya untuk mendapatkan informasi yang tepat. Nah, kemudian juga pada tahap ini siswa juga didorong untuk melaksanakan eksperimen dan mencari penjelasan serta solusi dari permasalahan yang telah mereka rumuskan. Kemudian pada tahap ini juga karena siswa
dituntut untuk mencari solusi dari hipotesis yang telah mereka rumuskan tersebut. Peserta didik ini aktif mencari informasi dan data yang berhubungan dengan masalah yang telah mereka rumuskan, seperti itu ya. Nah, disinilah terjadi adanya kolaborasi antara peserta didik dan juga penambahan informasi dari berbagai sumber kepada peserta didik, dan tentunya akan menambah kognitif atau pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. مما يغني أنه في هذه المرحلة النحوية الثالثة يتم تشجيع الطلاب على الحصول على معلومات أكثر دقة. نظر لوجود هذه التشجيع يشجع المعلم كمسيرة للطلاب أيضا على الحصول على المعلومات الصحيحة. ثم في هذه المرحلة أيضا يتم تشجيع الطلاب أيضا على إقراء التجارب والبحث عن تفسيرات وحلول المشكلة التي صاغها. هذه هو المكان الذي يوجد فيه تعاون بين الطلاب وأيضا إضافة معلومات من مصادر المختلفة للطلاب، وبالطبع ستضيف إلى المعرفة أو معرفة للطلاب أنفسهم. Tahapan yang keempat atau sintak yang keempat yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya dan memamerkannya. Maksudnya adalah setelah gitu ya peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, kemudian mereka akan melaporkan data-data yang telah diperoleh tersebut, baik dengan berupa presentasi ataupun memperlihatkan hasil karya yang diperolehnya. Nah, pada tahap ini guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan juga menyiapkan hasil karya yang tepat gitu ya, seperti pembuatan laporan atau misalkan perekaman video, dan juga membantu mereka dalam menyampaikannya kepada orang lain. Karena di sini walaupun siswa gitu ya dituntut untuk bisa lebih mandiri, namun juga kan sebagai fasilitator, guru juga harus membantu peserta didik dalam proses pembelajarannya. Begitu. المرحلة الرابعة أو بناء الرابعة هي تطوير العمل وتقديمه والإبرازه. النقطة المهمة هي أن الطلاب يناقش مع مجموعتهم لحل المشكلة المعطاة، ومن ثم أن يقومون بإبلاغ عن بيانات التي تم الحصول عليها إما في شكل العروض تقديمية أو إظهار نتائج العمل التي حصلوا عليه. في هذه المرحلة يساعد المعلم الطلاب في التحقيق وأيضا إعداد الأعمال المناسبة مثل إعداد التقارير. أو على سبيل المثال تسجيل المقاطع الفيديو ومساعدتهم عليه أيضا في نقلها إلى الآخرين، لأنه حتى هنا يطلب من الطلاب أن يكون أكثر الاستقلالية، ولكن كالمدرس يجب أن يساعد أيضا الطلاب في عملية التعلم. Berikutnya sintak yang terakhir yaitu adalah menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Pada tahapan ini, guru gitu ya membantu peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap penyelidikannya dan juga proses-proses yang telah mereka gunakan. الصيغة الأخيرة هي تحليل وتقييم عملية الحل المشكلة. في هذه المرحلة يساعد المعلم الطلاب على التفكير في تحقيقاتهم وكذلك العملية التي استخدامها.
Nah, itulah pengertian dari model pembelajaran problem based learning atau kita kenal dengan istilah PBL dan juga sintak-sintak serta tujuan dari pembelajaran model tersebut. هذا هو معنى النموذج التعلم القائم على الحل المشكلة أو أننا على دراية المصطلح كذلك بناء الجملة وأهداف التعلم هذا النموذج. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.